Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manfa'i ulumi fi dalini amin. Wa qala ma'rufun al-Karhi qala li ba'du ashabi Dawud at-Ta'i iyyaka an tatrukal amala fa inna dhalika alladhi yuqarribuka ila ridha maulaka wa qultu wa ma dhalika amalu wa qala dawamu ta'ati rabbika wa khidmatul muslimina wa nasihatu lahum. Berkata oleh Ma'ruf al-Karhi, qaulani berkata kepadaku ba'du ashabi Daud at-Ta'i, sebahagian sahabat-sahabat Daud at-Ta'i, iyyaka an tatrukal amala, hati-hatilah, artinya jangan sampai kau tinggalkan amal. Fa inna dzalika, kenapa? Karena sesungguhnya demikian itu amal alladzi yuqarribuka ila ridwan maulaka, itulah yang dapat mendekatkan engkau kepada ridho Tuhan engkau. Ya, jadi amal kita itu, memang amal kita itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, bukan yang bikin masuk kita ke surga, bukan yang dapat menyelamatkan kita dari api neraka, tapi yang membuat kita masuk surga, selamat dari api neraka, itu adalah rahmatnya Allah, ridhonya Allah. Nah, amal itu adalah untuk supaya deketin kita kepada ridho Allah. Maka oleh karenanya jangan sampai kita sedikit amal, sholat sedikit, puasa sedikit, zikir sedikit, jangan. Biar banyak kita punya sholat. Maksudnya apa? Sholat sunnah, jangan sampai wajib doang, sunnahnya kagak. Puasa sunat, jangan sampai yang wajib doang, puasa sunnahnya kagak, jangan. Yang sunnah-sunnah kita kerjain. Kenapa? Fa inna dzalika alladzi yuqarribuka ila ridha maulaka, karena sesungguhnya demikian itu amal dapat mendekatkan engkau kepada ridho Tuhan engkau. Jadi Allah ridho tuh. Kita punya amal banyak ridho. Kalau Allah sudah ridho, ya enak udah. Senang. Fakultu, lalu aku berkata, wa mazalikal amalu, amal itu apa? Itu amal apa? Amal itu faqala dawamu ta'ati rabbika, senantiasa taat kepada Tuhan engkau, senantiasa taat, jangan pernah ingkar, jangan pernah protes, taat, kerjain aja udah. Apalagi wa khidmatul muslimina, melayani kaum muslimin dan muslimat, layanin kaum muslimin dan muslimat, bantuin kaum muslimin dan muslimat, bantuin. Wa nasihatul lahum, yang ketiga memberikan nasihat kepada mereka, nasihatin, jangan diomelin, bukan, nasihatin. Wa sami'tu Muhammad bin Husain yaqulu, sami'tu Muhammad bin Abdullah Ar-Razi yaqulu, sami'tu Ali bin Muhammad Ad-Dalail yaqulu, sami'tu Muhammad bin Husain yaqulu, sami'tu abi yaqulu, ra'aitu Ma'ruf al-Karhi fi naumi ba'da mautihi. Aku telah mendengar Muhammad bin Husain berkata, aku telah mendengar Muhammad bin Abdullah Ar-Razi berkata, aku telah mendengar Ali bin Muhammad Ad-Dalal berkata, aku telah mendengar Muhammad bin Husain berkata, aku telah mendengar bapakku berkata, aku telah melihat Ma'ruf al-Karhi dalam tidur setelah matinya, ini dalam mimpi. Fakultu lahu, lalu aku berkata kepadanya dalam mimpi, terjadi dialog. Maza fa'alallahu bika. Ini ya, ingat ngimpi. Saya kemarin ngimpi ketemu guru saya ke Muhammad Yusuf. Ya, Masya Allah, ngimpi lagi ngaji saya.
Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi udah lama udah ketemu lagi, ngimpi lagi ngaji, kirain sih beneran kali ini, beneran, Masya Allah. Nggak tahunya ngimpi ya. Kemarin barusan banget. Maza fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan kepada engkau? Apa yang sudah Allah lakukan pada engkau? Faqala ghafara li, Allah telah mengampuni aku. Masya Allah. Fakultu, lalu aku berkata, bizuhdika wa wara'ika, apakah Allah ampuni engkau itu dengan sebab zuhudnya engkau, wara'nya engkau? Faqala la, bukan. Habis? Ya, enggak. Habis apa? Biqabuli mau'izati ibni Sammak wa luzumil faqri wa mahabbatil lil fuqara'i, dengan sebab diterimanya aku, ya, menerima aku, ya, dengan sebab menerima aku akan nasihat bin Sammak, dengan menerima aku, ya, nasihat mau'izah bin Sammak, ya. Dan ya, jadi menerima nasihatnya, ya, menerima nasihat mau'izah, ya, bin mau'izah, dengan menerima aku, ya, mau nasihat bin Sammak, ya. Dan tetap fakir, ya, luzumil fakri. Masya Allah. Jadi kita jadi orang fakir jangan sedih nih, ya, pokoknya kita apa adanya dah. Ntar kalau memang lagi giliran kaya, lagi pikir, lagi giliran fakir, alhamdulillah, ya. Lagi giliran fakir, alhamdulillah, ya. Insya Allah Pak enggak kagak makan lah, ya. Insya Allah makan, yang penting jangan ngutang, pesan saya paling gitu, ya. Jangan ngutang. Insya Allah enggak susah, insya Allah. Rajin sholat, puasa, zikir, duduk di majelis ilmu, insya Allah. Yang penting jangan ngutang. Kalau ngutang itu udah, jadi kalau ngutang udah bahaya dah. Ya, kalau ngutang bahaya dah. Ngutang boleh ya hukumnya, cuma zaman sekarang nih kayaknya gimana ya, ngutangnya pakai pinjol gitu. Menjeret, bukan nulungin Pak, ngerjain. Udah habis utang kita, ya udah habis, ngapa nongol lagi tuh? Itu cerita yang udah ngutang. Nongol lagi tuh utangnya, Allah. Padahal kemarin udah habis, Masya Allah. Itu ada orang datang sama saya Pak, dari, ya, jauh rumahnya, Tangerang rumahnya, datang ke sini. Ada yang bilang ini, datang ke sini, Masya Allah, sedih no. Anaknya main pinjam mulu, udah rapi datang lagi, udah rapi datang lagi. Gimana nih bocah ini? Masya Allah. Udah nangis aja, emaknya udah nangis aja dah. Ngadu, ini tuh pinjol tuh. Perasaan udah habis, mas ada lagi. Mending utangnya berapa? Ratusan juta. Ada dia punya tanah, mau dijual sama dia. Iya, minta didoain supaya laku gitu. Ya kalau jual kan susah, beli gampang. Jadi janganlah yang ngutangnya. Makanya kalau ada orang ngutangin kita Pak, secara pribadi, dia tuh malaikat kita. Terima kasihlah kita sama beliau. Kenapa? Karena nggak pakai bunga. Kalau pinjol itu bunga, yang kita bayar bunganya. Bukan utang kita yang kita bayar, bunganya. Masya Allah. Jadi kalau ada orang utangin kita, ya Allah, itu jangan sampai kagak dibayar. Umpama nih Pak, kita ngutang sama orang 20 juta aja, ya 20 juta belum dibayar setahun, berapa duit dipinjol? Waduh, itu bisa berkali-kali lipat itu.
Bisa berapa? 20 juta setahun berapa duit kira-kira? Nggak dibayar-bayar. Hah? Ada nggak 100 juta tuh? Bisa jadi itu 100 juta. Makanya kalau ada saudara kita ngutangin kita, usahakan jangan kagak dibayar. Enggak pakai bunga, makanya kita bayar buru-buru tuh, sempet-sempetin, jangan kagak. Itu malaikat kita yang nolongin kita. Kalau kita enggak terima kasih itu dengan cara kagak kita bayar, kita biarin aja, itu bakalan hidup kita susah. Ya, kenapa? Karena kita zolim. Matsrul ghani zulmun, kata Nabi. Menunda-nunda utang orang yang kaya tuh, nunda-nunda utang padahal bisa dia bayar, tunda-tunda, itu zolim. Jadi jangan sampai Pak, ya, jangan, ibu bapak jangan sampai. Ya. Nah, saya ketemu orang yang ngutang begini, adanya ngutang, abangnya belain, sampai jual-jual kebun, tuh utangin pinjol, kagak kebayar juga. Akhirnya kejerat utang juga abangnya. Nauzubillah. Zaman sekarang ini jangan sampai Pak. Ini saya pesan semangat yang begini nih. Dan juga pesan saya tadi, kalau ada orang secara pribadi utangin kita, itu malaikat kita, jangan kita sakitin beliau, ya. Kita bayar, kita jangan sampai enggak. Jangan sampai enggak. Kalau kita enggak, aduh, pokoknya kita bakalan zalim dan kita bakalan susah dan susah dan susah. Wa ma'abbatil fuqara'i, dan cintaku kepada orang-orang miskin. Ya, cinta kita ini, kita santren kita gratis bapak-bapak, ibu-ibu. Ini diantara kita cinta sama orang-orang yang orang susah, yang mau belajar. Orang kaya bagaimana? Hadiah dengan semangatnya. Karena orang yang namanya semangat belajar Pak, itu enggak gampang. Ada orang anaknya, ya, macam-macam, anaknya mau ngaji, bapaknya nggak mau, suruh berhenti aja, berhenti katanya. Iya, udah anaknya mau. Ada orang anaknya nggak mau, duitnya bapaknya duitnya banyak banget. Ya Allah, susah banget didolonginya, udah berhenti aja. Nah, kalau kita punya anak mau ngaji terus saja. Jadi apa namanya, kita mahal ini, semangat mau ngaji itu mahal. Hanya kita cinta tuh, cinta. Itu Nabi ketika ditanya bagaimana pengikutnya orang-orang susah, bukan orang susah, masya Allah. Kalau dikatakan kalau pengikutnya itu dalam Sahih Bukhari dijelasin. Kalau di pengikutnya orang susah tuh, ciri-ciri Nabi pengikutnya orang susah. Bukan berarti sini kemudian Nabi, bukan begitu. Itu ciri-cirinya tuh orang susah yang ngikutin. Nah, itu Nabi. Makin banyak, makin dikit pengikut, makin banyak. Oh, itu Nabi udah tuh. Masya Allah. Ya, jadi kita nulungin orang susah itu pahalanya besar. Begitu. Jadi kita gratis ini bukan apa-apa, bukan pengen sok-sokan supaya ini, bukan sama sekali, enggak. Ya, nauzubillah summa nauzubillah min zalik, enggak ada sama sekali itu. Niat kita satu pengen bantuin orang susah gitu loh. Orang yang enggak mampu, ternyata masih banyak orang yang enggak mampu, Pak. Masih banyak. Ya, ada yang ketemu nangis, ada yang sujud syukur. Ya Allah, makasih Pak Kiai. Dan kita bantuin orang apa namanya belajar, ya Allah, enggak kurang satu apapun, enggak kurang. Ya, banyak alhamdulillah, berkah, alhamdulillah. Mudah-mudahan satu keberkahan, amin ya Allah.